Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daniel, seorang anak berusia 12 tahun, tumbuh di sebuah kota kecil yang tenang. Ia tinggal bersama ayahnya, Pendeta Ishak, seorang pemimpin gereja yang dihormati, dan ibunya Maria. Keluarga mereka sangat terikat pada ajaran Kristen. Setiap hari Minggu, mereka selalu pergi ke gereja, dan Daniel seringkali duduk di barisan depan sambil mendengarkan pidato-pidato ayahnya tentang pentingnya hidup berdasarkan Alkitab. Ishak mengajarkan Daniel untuk selalu berbuat baik, menghormati sesama, dan menyebarkan kasih Tuhan. Namun ada satu pelajaran yang selalu ada dalam hidup Daniel, pelajaran tentang kebencian terhadap Islam. Ayahnya sering bercerita bahwa Islam adalah agama yang sesat dan tidak selaras dengan ajaran Kristen. Anakku, kita harus waspada terhadap ajaran-ajaran yang salah. Islam adalah agama yang menyesatkan banyak orang. Mereka tidak tahu jalan yang benar, kata Ishak dalam banyak kesempatan, menyampaikan pesan itu dengan keyakinan yang mendalam. Daniel mendengarkan kata-kata ayahnya dengan penuh perhatian, meskipun di dalam hatinya perasaan tidak nyaman mulai tumbuh. Ketika ada orang Muslim lewat di depan gereja atau ketika mendengar tentang Islam di sekolah, rasa benci dan takut menguasainya. Ia berpikir bahwa segala yang berhubungan dengan Islam adalah ancaman bagi agamanya. Namun, Daniel tidak pernah bertanya lebih jauh. Ia cukup percaya pada apa yang dikatakan ayahnya dan tidak berani mempertanyakan ajaran yang sudah ditanamkan begitu dalam dirinya. Suatu sore yang cerah setelah sekolah selesai, Daniel berjalan pulang dengan ragu-ragu. Jalan menuju rumahnya biasanya sepi, namun kali itu ia melihat sesuatu yang tidak biasa. Di pinggir jalan, seorang pria tua duduk di bawah pohon besar. Pria itu tampak seperti seorang gelandangan, mengenakan pakaian yang compang-camping dan wajahnya dipenuhi kerutan. Ia menatap langit dengan mata yang tampak kosong, seakan merenung tentang sesuatu yang dalam. Daniel merasa penasaran, tetapi juga waspada. Ia berusaha menghindari tatapan pria itu, namun tiba-tiba pria itu memanggilnya. "Hei, anak muda," kata pria itu dengan suara yang serak. Daniel pun terkejut. "Apa yang kamu inginkan?" tanyanya dengan hati-hati. Pria itu tersenyum, meskipun senyumnya tampak sedikit aneh, seperti senyum orang yang sudah lama tidak berbicara dengan orang lain. "Aku hanya ingin berbicara sebentar. Apa kamu ingin mendengar sesuatu?" Daniel merasa ada sesuatu yang aneh dalam diri pria itu. Ia merasa sedikit takut, namun rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. "Baiklah, apa yang ingin kamu katakan?" jawabnya meskipun masih merasa ragu. Pria itu mengangguk. "Aku tahu kamu anak seorang pendeta, Daniel. Ayahmu pasti mengajarkan banyak hal padamu tentang agama Kristen, kan?" Daniel mengerutkan kening. "Bagaimana kamu tahu nama saya?" tanyanya merasa bingung. Pria itu tertawa pelan. "Aku tahu lebih banyak daripada yang kamu kira, Daniel. Aku tahu bahwa kamu dibesarkan dengan ajaran yang sangat kuat. Ayahmu mungkin tidak memberitahumu, tapi kamu merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupmu, bukan?" Daniel merasa aneh, seakan ada sesuatu yang benar dalam perkataan pria itu. "Apa maksudmu?" tanyanya, mulai tertarik meskipun masih merasa sedikit curiga. Pria itu menarik nafas panjang lalu berkata, "Aku seorang Muslim, Daniel. Namaku Hasan. Aku tahu kamu mungkin sudah mendengar banyak hal buruk tentang Islam, kan? Tetapi percayalah, Islam bukan seperti yang ayahmu katakan." Daniel terkejut mendengar kata Islam keluar dari mulut pria itu. "Apa? Kamu seorang Muslim? Tetapi ayahku selalu mengatakan Islam itu sesat," katanya, mulutnya terasa kering. Hasan tersenyum lembut. "Ya, itu yang banyak orang katakan. Tetapi sebenarnya Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian, kasih sayang, dan kebaikan, sama seperti agama yang kamu anut.
Daniel merasa bingung. Ia sudah lama diajarkan bahwa segala yang berhubungan dengan Islam adalah ancaman, namun sekarang pria ini mengatakan hal yang berbeda. Bagaimana bisa kamu mengatakan itu? Kamu adalah seorang muslim, sedangkan ayahku selalu mengajarkan bahwa Islam itu salah, kata Daniel. Matanya mulai berkaca-kaca karena kebingungannya. Hasan menatap Daniel dengan penuh pengertian. Aku tidak akan memaksamu untuk mempercayai apa yang aku katakan, tapi aku ingin memberimu kesempatan untuk memahami Islam dari sumber yang asli. Aku ingin kamu membaca Al-Quran, dan jika kamu mau, aku akan membantumu untuk mengerti apa yang tertulis di dalamnya. Daniel terdiam. Sebuah perasaan campur aduk menyelimuti hatinya. Di satu sisi ia merasa takut dan marah, tetapi di sisi lain ada rasa penasaran yang mendalam. Ia tidak tahu mengapa, tetapi kata-kata pria itu terasa berbeda. Mungkin, pikirnya, ini adalah kesempatan untuk membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ajaran Islam benar-benar salah, seperti yang selalu dikatakan ayahnya. Kenapa kamu mau mengajarkan aku? Tanya Daniel akhirnya, meskipun ia masih merasa ragu. Hasan menatapnya dalam-dalam. Karena aku percaya bahwa setiap orang berhak untuk memahami ajaran agama tanpa dibayangi oleh kebencian atau prasangka. Aku ingin kamu belajar dengan pikiran terbuka, Daniel. Hari-hari berikutnya, Daniel mulai menemui Hasan di tempat yang sama. Hasan tidak memiliki rumah, hanya sebuah tempat yang sederhana di bawah pohon besar. Setiap kali mereka bertemu, Hasan memberikan Daniel salinan Al-Quran yang sudah usang. Awalnya, Daniel hanya membaca dengan perasaan terpaksa, namun seiring waktu, sesuatu mulai berubah. Al-Quran itu tidak seperti yang ayahmu katakan, ujar Hasan suatu hari. Ini bukan buku yang penuh kebencian. Ini adalah kitab yang mengajarkan umatnya untuk hidup dengan kasih sayang, untuk memaafkan, dan untuk mencari kedamaian. Daniel membaca ayat-ayat yang dibaca Hasan dengan hati-hati. Semakin ia membaca, semakin ia merasa ada yang berbeda dari apa yang ia kira. Ayat-ayat yang berbicara tentang belas kasih, perdamaian, dan keharmonisan dengan sesama mulai membuka pikirannya. Ia merasa ada kebenaran dalam apa yang dibaca, namun ia juga merasa bingung. Setelah beberapa minggu bertemu Hasan, Daniel merasa ada perubahan dalam dirinya. Ia mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda, tidak hanya melalui mata ayahnya, tetapi juga dengan pemahamannya lebih luas. Ia mulai bertanya-tanya apakah ayahnya benar dalam mengajarkan kebencian terhadap Islam? Apakah ada hal-hal baik yang belum ia lihat? Suatu hari setelah selesai belajar bersama Hasan, Daniel kembali ke rumah dengan hati yang penuh pertanyaan. Saat makan malam bersama keluarga, Daniel tidak bisa menahan diri. Ayah, mengapa ayah selalu mengatakan bahwa Islam itu sesat? Tanyanya, suaranya sedikit bergetar. Ishak menatap Daniel dengan kaget. Apa yang kamu bicarakan, Daniel? Apa yang kamu dengar tentang Islam? Daniel menghela nafas. Aku bertemu dengan seorang muslim. Dia mengajarkan aku tentang Al-Quran, dan aku membaca banyak hal yang tidak sama dengan yang ayah katakan. Ishak terdiam sejenak. Daniel, kamu harus berhati-hati. Itu adalah jalan yang salah. Jangan terpengaruh oleh orang seperti itu. Namun, Daniel tidak bisa lagi menutup matanya terhadap kenyataan yang baru ia temui. Aku hanya ingin tahu, ayah. Aku ingin belajar lebih banyak. Mungkin kita salah tentang mereka. Ishak merasa marah dan cemas. Kamu tidak boleh terjebak dalam ajaran yang menyesatkan. Ingat, kita adalah umat pilihan Tuhan. Namun, kata-kata Ishak tidak lagi mampu menutup hati Daniel. Ia tahu bahwa jalan yang ia pilih bukanlah jalan yang mudah, tetapi ia sudah memutuskan untuk mencari kebenaran dengan cara yang lebih terbuka. Hari-hari setelah pertemuannya dengan Hasan, Daniel merasa semakin jauh dari ajaran yang dulu ia percayai sepenuhnya.
Hatinya bergumul antara kecintaan terhadap ayahnya dan keinginan untuk mengikuti kebenaran yang ia rasa ditemukan dalam Al-Quran. Semakin dalam ia belajar, semakin ia merasa bahwa banyak ajaran yang selama ini diajarkan kepadanya tidak sesuai dengan apa yang ia temui dalam kitab yang dibaca bersama Hasan. Ia mulai merasa ketidaknyamanannya yang mendalam ketika berada di gereja. Setiap kali ayahnya berkhotbah, ia merasa ada jurang pemisah yang semakin lebar antara dirinya dan apa yang dikatakan oleh ayahnya. Daniel merasa seolah-olah ia berada di antara dua dunia, dunia yang ayahnya coba jaga untuknya dan dunia yang baru ia temui dalam Islam. Pada suatu malam setelah berdoa sendirian di kamarnya, Daniel memutuskan ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik kebingungannya. Ia tahu bahwa keputusan ini akan mengguncang segalanya. Tetapi hatinya sudah mantap. Ia ingin mengikuti kebenaran yang ia temukan, bukan karena tekanan atau kebencian yang diajarkan ayahnya, tetapi karena apa yang ia rasakan dalam hatinya. Daniel merasa bahwa panggilan itu lebih besar daripada apapun. Ia ingin menerima Islam dengan sepenuh hati. Ia ingin beralih agama dan mengikuti ajaran yang ia percaya bisa membawa kedamaian dan kebenaran. Ia ingin menjadi Muslim, meskipun ia tahu betul bahwa hal ini akan mengubah segala sesuatunya dalam hidupnya, termasuk hubungannya dengan ayahnya dan gereja. Hari Minggu itu adalah hari yang sangat berbeda bagi Daniel. Ia tidak pergi ke gereja dengan tujuan yang sama seperti biasanya. Pagi itu setelah sarapan bersama keluarganya, ia menghadap ayahnya dengan perasaan campur aduk. Sebuah rencana yang sudah tertanam dalam pikirannya selama beberapa minggu. Ayah, aku perlu bicara denganmu, kata Daniel dengan suara yang sedikit gemetar. Ishak yang sedang mempersiapkan diri untuk berkhutbah menatap Daniel dengan tatapan tajam. Apa yang kau bicarakan, Daniel? Ada apa? Daniel menarik nafas dalam-dalam. Aku sudah membuat keputusan, ayah. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebingunganku. Aku ingin masuk Islam. Kata-kata itu mengguncang dunia ayahnya. Ishak terdiam sejenak, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Apa yang kamu katakan? Kamu mau masuk Islam? Tanyanya, suaranya terkejut penuh emosi. Daniel mengangguk, matanya penuh tekad. Aku sudah belajar banyak, ayah. Aku sudah membaca Al-Quran dan bertemu dengan seseorang yang mengajarkan aku banyak hal. Apa yang ayah katakan tentang Islam selama ini tidak benar. Islam mengajarkan kasih sayang, kedamaian dan persaudaraan. Aku tidak bisa mengabaikan itu. Ishak merasa darahnya berdesir mendengar kata-kata itu. Hatinya merasa terbelah. Daniel, kamu tidak tahu apa yang kamu katakan. Islam adalah agama yang menyesatkan. Kamu pasti dipengaruhi oleh orang-orang yang salah. Aku tidak terpengaruh, ayah, jawab Daniel dengan tegas. Aku percaya ini adalah jalan yang benar untukku. Aku ingin hidup dengan kedamaian, dengan hati yang lebih terbuka. Aku ingin mengikuti ajaran yang sebenarnya bisa membuat aku lebih baik, bukan hanya menghakimi orang lain. Ishak berdiri dari kursinya, gemetar dengan amarah dan kebingungannya. Tidak, Daniel, kamu masih anakku. Kamu tidak bisa melakukan ini. Ini adalah pilihan yang salah, dan aku tidak akan membiarkanmu terjebak dalam kebohongan itu. Daniel menatap ayahnya dengan tatapan yang mendalam. Aku sudah memutuskan, ayah. Aku ingin menjadi seorang Muslim. Aku ingin berbicara tentang ini di gereja. Aku ingin memberitahu jemaat bahwa apa yang kita percayai bukanlah kebenarannya sejati. Meskipun Ishak berusaha keras membujuk Daniel untuk membatalkan keputusannya, Daniel tetap teguh. Pada pagi hari Minggu itu, dia melangkah dengan langkah pasti menuju gereja. Ia sudah memutuskan untuk berbicara di atas altar, meskipun ia tahu bahwa keputusan ini akan membuat segalanya berubah. Saat tiba di gereja, suasana sangat tenang seperti biasa. Jemaat mulai berdatangan, menyapa satu sama lain dengan ramah. Daniel berjalan ke depan, menghampiri ayahnya yang berdiri di altar, mempersiapkan diri untuk memberikan khutbah. Dengan tekad yang bulat, Daniel mengambil mikrofon dari tangan ayahnya dan berdiri di depan jemaat.
Aku ingin berbicara dengan kalian semua, kata Daniel. Suaranya sedikit gemetar namun penuh keyakinan. Hari ini aku tidak datang sebagai anak pendeta. Aku datang sebagai seseorang yang sudah menemukan jalan yang berbeda, sebuah jalan yang penuh kedamaian dan kebenaran. Aku ingin memberitahukan kalian semua bahwa apa yang kita yakini selama ini tidaklah sepenuhnya benar. Aku ingin mengajak kalian untuk membuka hati dan pikiran kalian. Islam bukanlah agama yang harus dibenci. Islam mengajarkan kasih sayang, perdamaian, dan persaudaraan. Jemaat terdiam. Beberapa dari mereka saling berpandangan, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Ayah Daniel, Ishak, berdiri terpaku di sana. Wajahnya penuh kemarahan dan rasa kehilangan yang mendalam. Daniel melanjutkan, aku telah memutuskan untuk masuk Islam. Aku ingin hidup dengan nilai-nilai yang diajarkan Al-Quran. Aku ingin hidup dengan cinta, dengan saling menghargai, tanpa kebencian terhadap siapapun. Aku tidak ingin lagi menjadi bagian dari kebencian yang selama ini ditanamkan kepadaku. Daniel, berhenti! Teriak Ishak, suara ayahnya penuh amarah dan ketakutan. Kamu tidak tahu apa yang kamu katakan. Ini adalah kesalahan besar. Kamu akan menyesal. Tapi Daniel tidak berhenti. Aku sudah memilih, ayah. Aku sudah tahu apa yang harus aku percayai. Aku ingin hidup dengan kebenaran yang aku temui sendiri. Aku ingin mengajak kalian untuk mempertimbangkan kebenaran yang ada di luar ajaran yang selama ini kita terima. Jangan takut untuk belajar lebih banyak. Dengan kata-kata itu Daniel menundukkan kepala. Ishak yang sangat terpukul oleh tindakan anaknya akhirnya berbicara dengan suara yang gemetar. Daniel, ini bukan jalan yang benar, nak. Keluarga kita, gereja ini, semuanya akan hancur jika kamu terus melanjutkan ini. Namun Daniel tidak lagi merasa ragu. Ia merasa kuat dalam keputusan yang telah dibuatnya. Jemaat gereja itu masih diam. Beberapa terlihat kebingungan, beberapa lainnya tampak marah. Tetapi Daniel tahu ini adalah langkah yang benar bagi dirinya, meskipun itu berarti harus kehilangan banyak hal. Kata-kata Daniel di atas altar gereja itu mengguncang lebih dari sekedar dirinya dan ayahnya. Setelah pengakuannya, beberapa jemaat yang hadir mulai merasakan gejolak dalam diri mereka. Sebagian besar terdiam, bingung dan tercengang, namun beberapa di antara mereka mulai merasa ada sesuatu yang perlu mereka pertanyakan tentang ajaran yang telah lama mereka terima. Mereka melihat anak muda itu, Daniel, yang tumbuh di tengah ajaran gereja dan menyadari bahwa apa yang ia katakan tidaklah datang dari kebencian atau kemarahan, melainkan dari sebuah pencarian yang mendalam akan kebenaran. Kata-kata Daniel mengingatkan mereka akan banyak hal yang selama ini mereka abaikan. Kehidupan mereka mungkin terlalu terikat pada rutinitas, pada ajarannya disampaikan tanpa pernah benar-benar dipertanyakan. Namun hari itu, semua itu berubah. Beberapa jemaat mulai berbisik di antara mereka. Ada rasa penasaran yang terbangun, sebuah keraguan yang muncul di hati mereka tentang apa yang selama ini mereka percayai. Daniel dengan keteguhan hatinya mulai berkeliling di tengah jemaat setelah pidato singkatnya, berbicara dengan mereka satu persatu, menjelaskan lebih lanjut tentang Islam dan mengapa ia memilih agama itu. Dalam percakapan-percakapan itu, Daniel mulai membuka pikiran mereka. Saya merasa ada kedamaian dalam apa yang diajarkan dalam Al-Quran. Saya ingin kalian juga merasakannya. Tidak ada alasan untuk takut mencoba memahami agama lain. Islam mengajarkan kedamaian, bukan kekerasan, kata Daniel dengan penuh keyakinan kepada salah satu jemaat yang mendekatinya. Seiring waktu, sebuah perasaan mulai berkembang di antara mereka. Beberapa jemaat yang lebih muda mulai merasa tergerak, bertanya-tanya mengapa mereka tidak pernah memikirkan untuk lebih memahami agama lain. Sementara itu beberapa orang yang lebih tua mulai merasa bahwa hidup mereka tidak lengkap tanpa pencarian yang lebih mendalam. Pada akhirnya, setelah beberapa percakapan yang intens dan membuka mata, sesuatu yang tak terduga terjadi. Satu persatu, beberapa jemaat mulai mengungkapkan bahwa mereka ingin menjadi bagian dari jalan yang Daniel pilih. Mereka ingin mengetahui lebih banyak tentang Islam, ingin merasakan kedamaian yang ia rasakan, dan mereka ingin mengubah hidup mereka.
Mereka merasa bahwa selama ini mereka hidup dalam kekosongan spiritual yang hanya bisa diisi dengan menerima kebenaran yang baru mereka temui. Jemaat gereja itu yang sebelumnya datang untuk beribadah sesuai dengan tradisi Kristen, kini mulai mencari kebenaran di luar batasan yang mereka kenal. Keputusan itu pun datang. Seisi gereja yang terdiri dari sekitar 100 orang berkumpul di depan altar. Mereka merasa bahwa hari itu adalah titik balik dalam hidup mereka. Daniel yang kini merasa lebih damai dan lebih kuat dalam pilihannya berdiri di tengah mereka. Saudaraku, hari ini kita berdiri bersama bukan untuk berpisah, tetapi untuk bersama-sama menjalani sebuah jalan yang lebih terang. Kita akan meninggalkan kebencian dan ketakutan terhadap yang berbeda. Kita akan belajar untuk hidup dengan hati yang terbuka. Kita akan menerima Islam, kata Daniel dengan penuh rasa haru. Dengan suara bulat, jemaat gereja tersebut, sebagian besar dengan wajah penuh kebingungan namun juga harapan, mulai mengangguk dan mengucapkan kata-kata yang lebih dari sekedar kesepakatan. Ini adalah langkah mereka untuk menerima Islam, sebuah agama yang lebih besar dan lebih luas dari apa yang selama ini mereka pahami. Mereka semua sepakat untuk memeluk agama yang kini dianggap mereka sebagai kebenaran. Beberapa di antaranya merasa lega, sementara yang lain masih penuh keraguan. Namun, semangat mereka untuk melakukan perubahan ini menjadi hal yang tidak bisa dihindari. Daniel, yang kini dianggap sebagai penerang jalan mereka, mengarahkan mereka ke langkah selanjutnya. Saya akan membawa kalian ke tempat yang lebih tenang. Kita akan mengucapkan syahadat bersama-sama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan kita akan menjadi satu umat Islam. Dan dengan itu, satu persatu, para jemaat tersebut mengucapkan syahadat, menyatakan kesaksian mereka tentang keesaan Tuhan dan Muhammad sebagai utusannya. Mereka mengucapkan kalimat ini dengan hati yang terbuka, sebuah pengakuan bahwa mereka kini siap untuk memulai perjalanan baru dalam hidup mereka. Hari itu pun tiba setelah mereka semua mengucapkan syahadat dan mengikrarkan keyakinan mereka dalam Islam. Daniel, yang kini menjadi imam mereka, memimpin mereka dalam sholat pertama mereka. Meskipun mereka berada di dalam gereja, yang bagi mereka sebelumnya adalah tempat suci dalam ajaran Kristen, kini gereja tersebut berubah menjadi tempat ibadah yang penuh dengan energi spiritual yang baru. Marilah kita sholat bersama, kata Daniel dengan lembut, memimpin mereka dengan gerakan pertama. Berdiri tegak menghadap kiblat, walaupun mereka berada di dalam gereja yang biasa dipakai untuk kebaktian Kristen, mereka merasakan sesuatu kedamaian yang luar biasa saat mereka mulai mengikuti gerakan sholat. Setiap gerakan, dari takbiratul ihram hingga sujud, terasa seperti langkah menuju kedamaian yang lebih besar. Untuk pertama kalinya, mereka merasakan hubungan langsung dengan Tuhan, bukan melalui rutinitas atau kebiasaan, tetapi dengan kesungguhan hati. Mereka merasakan bahwa ibadah ini adalah bentuk penghambaan yang lebih dalam, penuh rasa syukur dan penuh penghargaan. Setelah selesai sholat, mereka berdiri bersama-sama, merasakan kedekatan yang baru. Meski berbeda agama dan latar belakang, kini mereka merasa satu dalam agama Islam, satu dalam iman, dan satu dalam doa. Perubahan besar ini tidak terjadi dengan mudah. Banyak orang yang merasa terkejut, bahkan marah dengan keputusan Daniel dan jemaat gereja itu. Berita tentang peristiwa luar biasa ini menyebar ke seluruh kota, dan banyak orang datang untuk melihat dengan mata kepala sendiri. Namun, Daniel dan para jemaat yang kini menjadi muslim itu tidak takut menghadapi tantangan. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Mereka akan menghadapi kesulitan, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka kini berada di jalan yang benar menurut hati mereka. Bagi Daniel, hari itu adalah puncak dari sebuah pencarian yang panjang. Ia tidak lagi merasa terjepit antara dua dunia yang bertentangan. Kini ia merasa berada di jalan yang benar, jalan yang penuh dengan kedamaian, kasih sayang dan pengertian. Dan meskipun mereka semua harus menghadapi tantangan, Daniel dan teman-temannya percaya bahwa mereka telah menemukan kebenaran yang sejati, sebuah kebenaran yang bisa menyatukan mereka dengan Tuhan, dengan satu umat, dan dengan kedamaian yang abadi. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.